5 Donghua adaptasi novel karya Tang Jia San Xiao. 1. Soul Land menceritakan tentang Tang San, seorang murid luar sekte Tang yang memasuki dunia lain usai mencuri gulungan rahasia milik sekte Tang. Di dunia yang disebut benua Doluo tersebut, tidak ada sihir, tidak ada seni bela diri, dan tidak ada kekuatan bertarung, melainkan kekuatan roh spiritual. Tang San diam-diam mengembangkan kekuatan roh spiritual ganda yang langka. Berbekal ingatan di masa lalu dan arahan gurunya, Tang San bersama rekan satu timnya, Shark Seven Devils, berjuang keras selangkah demi selangkah melewati berbagai rintangan. Dibumbui dengan kisah cinta sejati antara Tang San dan Xiao Wu, menjadikan Soul Land salah satu donghua terpopuler. Adegan terkenalnya ialah tentang pengorbanan Xiao Wu untuk menyelamatkan Tang San. Akibat pengorbanan itu, Xiao Wu kembali ke wujud aslinya menjadi seekor kelinci. Tang San yang hampir putus asa melihat keadaan kekasihnya berusaha melakukan segala cara untuk membangkitkan kembali kekasihnya. Berkali-kali melewati situasi hidup dan mati. Pada akhirnya Tang San berhasil membangkitkan kekasih dan ibunya serta membasmi istana Wuhun untuk membalaskan dendamnya atas kematian ibunya dan mendapatkan gelar Dewa Ganda. Di akhir cerita Tang San menikahi Xiao Wu dan hidup bahagia di kayangan. 2. Soul Land 2, Sekte Tang Tiada Tanding merupakan salah satu novel turunan Soul Land. Berlatar waktu 10.000 tahun kemudian, sekte Tang yang mulanya mengalami kejayaan pada era Tang San, kini mengalami kemunduran. Cerita berpusat pada Huo Yuhao sebagai tokoh utama dan Wang Dong, putri Tang San yang menyamar. Huo Yuhao yang awalnya berambisi untuk balas dendam atas kematian ibunya, memutuskan bergabung dengan sekte Tang dan memasuki Akademi Shark. Di Akademi, Huo Yuhao menjadi salah satu murid jenius dan berhasil terpilih menjadi anggota Shark 7 Devils generasi baru. Titik awal perjalanan Huo Yuhao untuk mewujudkan ambisinya. Bersama Wang Dong dan rekan lainnya, mereka bertekad untuk mengembalikan kejayaan sekte Tang. Pada akhirnya Huo Yuhao menjadi legenda Akademi Shark, berhasil mendirikan pagoda pemindahan roh, dan membangkitkan kembali ibunya. Setelah kebangkitan ibunya, dia melepaskan kebencian di hatinya dan berkultivasi menjadi dewa memasuki dunia ilahi. 3. Throne of Steel. Novel ini bercerita tentang klan iblis yang kuat menginvasi bumi. Ketika manusia hendak dimusnahkan, 6 kuil bangkit untuk memimpin manusia mempertahankan wilayah terakhir. Di saat yang sama muncul Long Haon, seorang putra cahaya di kuil Ksatria yang memiliki 97 poin kekuatan spiritual bawaan. Pada awalnya Hao Chen berniat bergabung dengan kuil Ksatria agar mendapat ramuan secara gratis untuk menyelamatkan ibunya. Namun setelah bertemu ayahnya dan kekuatan aslinya terungkap, Long Hao Chen bertekad menjadi ksatria sungguhan. Long Hao Chen bergabung dengan Royal Academy of Magic untuk meningkatkan kekuatannya. Di bawah ujian berat, dia berjuang dan bekerja keras dengan rekan-rekannya, dan akhirnya naik ke tahta segel ilahi yang melambangkan kemuliaan tertinggi para satria. Kemudian dia membentuk kelompok pemburu iblis Fajar Cahaya dan menjadi ketua pertama Federasi Kuil, penguasa kuil Ksatria dan pembentuk kembali benua ciptaan. Serupa dengan Soul Land, donghua ini juga menaburkan banyak adegan romantis yang menggambarkan cinta murni antara Hao Chen dan Chai Er yang terjalin sejak mereka masih kecil. 4. Magic Chef of Fire and Ice bercerita tentang Rong Nianbing, seorang anak yang terlahir dengan kemampuan sihir ganda, yakni sihir api dan es. Cerita bermula ketika ayah Nianbing gagal menyelamatkan ibunya dan menyebabkan kedua orang tuanya terjatuh di menara es. Nianbing yang kabur membawa 2 permata milik kedua orang tuanya, menjadi buronan menara es. Ketika melarikan diri, Nianbing terjatuh dari tebing dan tenggelam di sungai. Takdir membawanya bertemu dengan seorang koki. Sejak saat itulah dia mulai mempelajari keterampilan memasak dengan menggunakan sihirnya. Dia berlatih sihir untuk membalaskan dendam orang tuanya, melakukan perjalanan melintasi benua untuk meningkatkan keterampilan memasaknya hingga mencapai puncaknya.
sempat menjadi dewa emosi sebelum mewariskan gelarnya pada Guo Yuhao, menjadi salah satu dari 12 raja dewa yang bertanggung jawab atas lingkaran dewa agung bersama Tang San dan lainnya. Meskipun berhasil menjadi dewa, namun Nian Bing justru merasa bosan tinggal di kayangan. Kecintaannya pada memasak membuatnya memilih turun ke bumi dan menjelajahi dunia sebagai koki. Dalam hal percintaan, Nian Bing memiliki pemikirannya sendiri. Meskipun Nian Bing tidak memiliki kedekatan emosional pada gadis-gadis itu, asalkan dia tidak membencinya, gadis manapun yang mendekat akan dia terima. Alhasil dia memiliki total 8 orang istri, antara lain Feng Nu, Lan Chen, Long Ling, Luo, Mao Mao, Tian Xiang, Cao, dan Mu Jing. Namun di antara mereka yang pertama membuatnya jatuh cinta adalah Feng Nu. 5. The Land of Miracle menceritakan tentang sebuah artefak bernama mutiara yang tak tertandingi, di mana pemegangnya akan saling terhubung satu sama lain. Pada awalnya Fahua dan Lan Ge merupakan saingan untuk menemukan artefak mutiara tersebut. Namun secara tidak sengaja mereka justru bersatu menjadi pemilik mutiara itu. Yang mana hal itu membuat mereka harus terhubung satu sama lain. Mereka dapat melakukan telepati, komunikasi jarak jauh, bahkan berteleportasi ke tempat pihak lain hanya dengan merapalkan mantra. Pengguna dapat saling mentransfer energi, meningkatkan kekuatan tempur, dan banyak keuntungan lainnya dengan cara melakukan kontak fisik. Namun ketika salah satu pihak terluka, pihak lain akan merasakan hal yang sama. Pada intinya, pengguna seperti menjadi satu. Fahua dan Lan Ge adalah dua karakter dengan domain yang berbeda. Fahua merupakan genius terbaik di bidang hukum, menjaga ketertiban, mengikuti etiket dan pandai mengendalikan kode, percaya bahwa manusia adalah keturunan dewa, diberkati oleh hukum dan diciptakan mengikuti ketertiban. Sementara Lan Ge adalah genius terbaik di Blue Territory, mencintai kebebasan, pandai bertarung dan mengendalikan elemen, percaya bahwa manusia merupakan kesayangan alam dan dikendalikan oleh 10 elemen alam. Meski keduanya sama-sama domain manusia, namun karena perbedaan pemikiran mereka seringkali berlawanan. Akan tetapi dalam situasi mendesak mereka mampu bekerja sama. Dengan latar belakang inilah Fahua dan Lan Ge bertemu dalam sebuah petualangan. Secara kebetulan, mereka benar-benar memperoleh kemampuan yang disebut kontak takdir yang membuat mereka saling terhubung.哎，早说话呀！你要给我个交代。应该是无双珠。传送者。我试一下伤害动势。不要脸！你分明就是故意的！你给我等着！没想到这玩意儿还有远程通话功能，说不定还是心电感知那种。那我岂不是一点秘密都没有了？可恶！我一定要把他的秘密挖出来！此处不保，非君子。